Semangat pagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis mundur suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM. Yo, buat teman Pro 2, pagi ini kita nggak cuman berdua, karena kalau ngomongin soal investasi cuman berdua tuh kayak ada yang kurang rasanya gitu. Investasi pendidikan itu sangat penting teman Pro 2. Yap. So kayaknya ada acara yang seperti ini keren banget ada di Singaraja teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pingin apa ya istilahnya men-challenge diri, asik. Iya benar. Pas banget nih. Kita Mungkin harus dengerin. mungkin banyak ada universitas ya, tapi nggak banyak yang bisa lakuin ini. Gitu. Benar. Dan hari ini kita langsung kedatangan nih buat teman Pro 2 ya, karena deket-deket ini bakal ada konferensi internasional. Ini sebagai bentuk langsung gitu ya untuk kita yang berinvestasi dalam bidang pendidikan. Nah. So, jadi pagi ini kita udah kedatangan ada Pak Hendra. Iya. Ngomongnya harus Hendra gitu. Karena gitu? keker. Karena gitu harus gitu ya. Nuansanya kayak rocker-rocker gitu ya. Yo, iya benar banget. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan istilahnya salah satu program tanggal 17 ya, Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi di acara ini, di konferensi internasional ini yang bisa dibilang dia itu temanya ada tantangan dan peluang ketahanan komunitas lokal di tengah perubahan global. Ya. Kenapa memilih tema yang seperti itu, Pak? Apa urgensi yang terjadi sejauh ini, Pak? Ya, sebenarnya ini tema yang diinisiasi ya oleh beberapa kawan yang kuliah di luar negeri gitu. Yap. Ya, jadi ada beberapa kawan dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang mereka mendapatkan beasiswa pendidikan S3 di luar negeri, dan saya pribadi sempat berbincang-bincang dengan mereka kira-kira tema apa yang urgen untuk diangkat di dalam seminar internasional ke-6 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, dan kawan saya itu memberikan rumusan tema yang seperti ini, dan saya istilahnya mencatut pandangan mereka bahwa tema ini sebenarnya didasari dari keresahan dari komunitas lokal. Kalau dalam berbagai macam perspektif tentu saja pengertiannya akan berbeda. Kalau dalam pengertian antropologi, komunitas lokal ini bisa kita pahami sebagai masyarakat adat gitu ya. Jadi masyarakat adat yang terpinggirkan, kaum ibu, anak-anak dan lain sebagainya. Tergantung dari perspektif mana kita melihat. Tentu saja keberadaan mereka perlu kita perhatikan dalam perubahan dunia yang semakin menjadi gitu ya. Nah, sebagai seorang sejarawan Undiksa gitu ya, pendapat dari Pak Hendra sendiri dengan adanya konferensi internasional ini kan melibatkan seluruh sivitas ya? Ya, seluruh sivitas. Bukan cuma dosen aja. Bukan cuma dosen. Nah, pendapat Pak Hendra sendiri sebagai seorang sejarawan untuk acara ini seperti apa? Ya, ini tentu saja menjadi satu tantangan bagi kita semua, bagi sejarawan. Bukannya sejarawan saja, karena di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial itu juga ada sosiolog ya, ada geografiwan, hukum gitu ya. Itu dari berbagai multi perspektif untuk melihat bagaimana eksistensi dari komunitas lokal ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, tantangan-tantangan itu tentu saja tidak bisa kita lihat secara monolitik, tetapi dalam konteks global, dunia yang terus berubah ya, akses informasi yang sangat besar dan lain sebagainya ya. Kita bisa melihat bagaimana globalisasi itu telah mengubah berbagai macam sendi kehidupan masyarakat kita saat ini. Saya pikir seperti itu. Banyak yang berubah tuh dari segi globalisasi kehidupan. Wih, kayaknya luas banget gitu ya bahasanya. Berarti bukan hanya kultural aja, tapi memang sampai ke ranah-ranah itu juga gitu ya. Dan emang layak masuk di ranah internasional sih kalau ini. Kalau boleh tahu untuk pembicaranya sendiri, pematerinya yang datang itu dari mana dan beliau berkualifikasi sebagai apa? Ada 7
pembicara ya. Ada 7 pembicara, ada open speakernya Pak Dekan sendiri ya, Pak Nengas Swastika, kemudian welcome speakernya ada Pak Gede Suyase, Sekda, Oke. kemudian keynote speakernya dari Pak Rektor sendiri, Pak Wayan Lasmawan ya. Oh, langsung dari Pak Rektor Pak ya. Rektor langsung. Kemudian pembicara dari luar ada dari Sorbonne University, Pak Franck Lavigne. Oh. Kemudian ada dari Sacramento State University, Michel Jiven. Oke. Beliau ahli Asia Tenggara, kajian-kajian beliau. Yang ketiga ada dari Amsterdam University, Ward Berensort, seorang antropolog. Wow. Jadi beliau ini seorang Indonesianis lah, karena karya-karya beliau banyak mengulas tentang persoalan konflik tanah di Indonesia, dan kemarin saya sempat ikut penelitian beliau tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei tentang good governance. Itu bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, kemudian Kemendagri, Bell School dari Australia, dan juga Politik Government dari UGM, serta berbagai macam kampus di seluruh Indonesia. Dan yang keempat ini, yang terakhir ini ada Pak Doktor ya, Jan Markus Formel. Nah, ini saya baru berkenalan dengan beliau tempo hari, dikenalkan oleh salah seorang kolega yang kebetulan tahun 2023 sempat dapat postdoc di Jerman. Jadi Formel ini orang Jerman, dan beliau sangat fasih dan menguasai literatur tentang Timur Tengah. Nah, ini Tentang kan Timur Tengah. ya, kita tahu bahwa Timur Tengah ini adalah salah satu wilayah di dunia yang cukup bergejolak. Konfliknya luar biasa ya, Palestina dan Yap. Israel, siapa yang tidak tahu itu Sampai ya. sekarang gitu. Iya, sampai sekarang masih terjadi lah gitu ya. Jadi fokusnya itu memang obrolan internasional berarti ya. Iya. Dan ini cukup apa ya? Isunya bisa berat dibilang- juga sih ini. Ini berat sih. Ini berat sih. Istilahnya kalau misalnya kita mahasiswa datang ke sana juga bingung juga gitu ya. Bakal seperti apa acaranya gitu tambah dua. Tapi ini sampai speakernya itu orang luar gitu loh. Orang luar ya. Benar Ini sekali. menjadi apa ya? Agak jarang sih sebenarnya. Emang sengaja membuat istilahnya speaker, atau memang dari speaker-speaker ini yang membuat untuk acara ini sebenarnya? Nah, itu ya. Oke, untuk seminar internasional ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan Oke. sejak saat itu, dan sekarang ini kan yang ke-6 ya, yang Oh, ini ke-6? ke-6 dari 2018 gitu. Dan yang ke-6 memang setiap perhelatan seminar internasional di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa itu memang kita selalu mengundang teman-teman dari luar Civitas Akademika, terutama dari berbagai macam mancanegara untuk hadir dalam seminar ini gitu. Dengan Oke. harapan bahwa kehadiran mereka akan memberikan berbagai macam perspektif tentang ya tadi ini kita bahas tentang dunia yang terus berubah, global change itu. Berarti memang ini diinisiasi dari kampusnya sendiri. Ya, dari Fakultas Hukum dan Ilmu Wah, Sosial. ini mahasiswanya yang beruntung sebenarnya. Iya, karena dapat mungkin istilahnya cuma setahun sekali dapat yang begini gitu. Iya benar, setahun sekali ya Pak ya. Ya, Wah, benar sekali. mahasiswanya jalan tol banget ya. Iya, makanya Diam-diam bisa ngobrol internasional. Tapi emang pernah dibuka untuk umum nggak kalau acara-acara kayak gini? Kalau melihat pengalaman-pengalaman yang lalu rasanya belum untuk Belum, umum. Karena tapi- memang obrolannya memang sangat Ya. serius dan akademis Iya, ya. benar-benar. Sehingga diharapkan sebenarnya kehadiran dari orang-orang yang berasal dari mancanegara, kemudian ada mahasiswa kita Yo. di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial itu mendapatkan exposure internasional. Karena kita juga sedang menjadi fakultas yang terus menjadi dan memperbaiki diri. Nah, Ya. dengan menghadirkan mereka, kita berharap bahwa nuansa keinternasionalan itu juga kita bisa dapatkan dari orang-orang itu. Gitu. Iya, secara nggak langsung investasinya juga dari mindset itu bakal ngaruh. Ya, Jadi terutama jaringan ya. berpikirnya Jaringan. bukan cuman secara skala nasional aja, nggak mikirin lokal dan Indonesia aja, tapi dunia juga gitu. Iya. Berdampak internasional. Tapi kalau kita bahas satu-satu nih, low dulu lah istilahnya, kita ngomongin hukum. Ini kan terjadi di Indonesia gitu ya Kak ya. Istilahnya benar. konferensinya memang benar-benar di Indonesia. Apakah ini bakal pembahasannya lebih ke hukum di Indonesia atau secara internasional? Secara internasional. Oh, secara internasional. Meskipun kemudian dari beberapa pembicara itu ada yang memang ahli tentang Indonesia seperti Profesor Ward Berensort dari Amsterdam University. Beliau memang concern dengan tema-tema Indonesia begitu. Sedangkan Dr. Markus Formel itu beliau justru ahli tentang manuskrip-manuskrip yang ada di
Timur Tengah, konflik antara Palestina dan Israel, mungkin beliau bisa menjelaskan secara detail gitu ya. Itu. Jadi obrolannya tuh berat banget asli. Ya, kayaknya sampai ya istilahnya bukan hanya menyoroti hukum Indonesia aja, tapi secara hukum internasional gitu kan. Tapi untuk apa ya istilahnya, ini kan yang mahasiswa hukum yang paling kena sebenarnya gitu kan, sampai hukum internasional pun tahu gitu kan. Jadi pembekalannya itu memang sampai segitu banyaknya yang akan dibahas seperti itu untuk hukum aja gitu ya. Ini dia pembahasannya juga. Dan ini Ada diambil tiga satu sih, hari. ada Oh, tiga tiga. tema, ada 3 tema ya, 3 tema besar. Ada bidang hukumnya, law. Oke. Yang kedua ada social sciences dan humaniora. Ya, yang ketiga itu education. Oh, jadi dibagi gitu Ya, ya. ada hukumnya, ada Ilmu social sosialnya. sciences, humanioranya, ada educationsnya. Jadi education atau pendidikan itu bisa masuk ke tema kita, tema besar kita. Oh, itu kenapa mencangkup semua Semua, sivitasnya ya, semua jadinya ya. sivitas, ya. Oh, ini menarik banget. Buat teman Prodo yang pengen ikutan tanya, buat teman Prodo yang pengen ikutan join juga langsung gaskan di 0811 399 1054. Bisa di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja dan juga live chat di RRI Digital, dan juga bisa kamu teman berdua nonton langsung atau komen langsung di YouTube channel kita ya di RRI Singaraja Official. Gas gas gas. Kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa dia. Kedua tangannya diayun kiri ke kanan. Hari ini bahagia terbias di wajahnya. Selamat hari ulang tahun manis. Semoga kamu panjang umur cepat
Panjang umur cepat, undang semua teman. Ya sama berdua nggak nyangka juga acara ini bakal apa ya istilahnya lagi sebentar lagi ya, tinggal 3 hari lagi sama berdua bener. akan berlangsung ternyata. Dan ini salah satu mungkin yang ditunggu-tunggu bagi kamu yang suka banget dunia hukum, suka sama sosial kultural dan juga education gitu ya. Karena ini jadi satu pembahasannya dalam satu konferensi. Nah, jadi pertanyaannya apakah ini kalangan umum boleh ikut berarti atau tidak sebenarnya, atau orang yang terpilih secara undangan aja? Ya, kalau kita ngelihat di broadcast dan di flyer itu sudah disampaikan bahwa kalangan umum bisa mengirimkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk artikel ya. Tentu saja artikel yang akademis ya. Dan dengan gaya selingkung yang sudah kami tetapkan. Tetapi di sisi lain selain mereka bisa hadir sebagai presenter atau penulis naskah atau autor, mereka juga bisa hadir sebagai partisipan. Jadi nanti kalau mereka hadir sebagai partisipan dalam kegiatan seminar itu, mereka hanya mungkin sampai pada panel session saja. Karena dalam acara itu kita punya 2 part, panel session dan parallel session. Jadi di parallel session itu nanti kita ada 10 sampai 12 breakout room ya, yang nanti akan men-share, masing-masing penulis yang sudah menyerahkan paper mereka akan men-share hasil-hasil pemikiran mereka, dan kita akan bergulat tentang apa yang ditulis oleh para penulis itu gitu. Oke. Nah, ini agak unik juga nih istilahnya. Ini kan bukan hanya mendengarkan seminar aja berarti kan. Ada diskusinya juga berarti. Ada diskusinya. Wis, mantap jiwa. Ini berarti target sasaran dari seminar ini sebenarnya apa? Gitu. Apakah mahasiswa kah atau mungkin juga para peneliti juga yang akan membahas tentang bersama speaker ini, atau bagaimana sebenarnya? Dalam konteks yang lebih luas sebenarnya yang disasar itu masyarakat kebanyakan ya. Oh, masyarakat Tapi kebanyakan. specifically memang akademisi, pengambil kebijakan, kemudian pegawai pemerintahan yang memang mereka concern di bidang pengambilan kebijakan atau keputusan tertentu yang bersifat politik dan sebagainya biasanya. Jadi berarti harapannya gede banget ya berarti ya. Melalui seminar ini pastinya bakal terbit research baru lagi, Ya, benar sekali. dan yang akan menyasar masyarakat-masyarakat, dan tentunya jadi sumber-sumber literatur lagi gitu. Untuk kegiatannya sendiri diadakan melalui Zoom kan? Kegiatannya akan dilakukan secara semi Semi, daring ya, hybrid. ya. Oke. Untuk sivitas akademika dari fakultas sendiri, mereka nanti akan di drop khususnya dosen dan mahasiswa itu akan dilangsungkan di Hotel Villandra. Oke. Sedangkan peserta-peserta lain yang berasal dari luar sivitas akademika dari berbagai macam kampus di seluruh Indonesia yang sudah mengirimkan paper, mereka nanti akan hadir dalam Zoom meeting. Oke. Oke. Nah, berarti yang mereka masuk partisipan itu nggak bisa ikut di paralel roomnya ya, kecuali yang mengirimkan paper. Ya sebenarnya bisa ikut, hanya saja mungkin bayarannya beda itu. Karena nanti kalau mereka ikut di
Philandra itu kan ada paket-paket yang harus dibayar gitu ya. Oh iya Karena iya iya. dosen dan mahasiswa FIS yang di drop ke Philandra itu mereka dibayari oleh fakultas, mereka dibiayai oleh fakultas. Oh, Oke, jadi oke. itu terpilih lah Terpilih gitu ya. ya. Dan milihnya Benar juga sekali. nggak asal-asalan pasti. Iya. Jadi apakah ada klasifikasi tersendirinya gitu, Kak? Dosen, seluruh dosen, kemudian seluruh pegawai, dan tentu saja adalah teman-teman mahasiswa yang posisinya sebagai ketua penulis. Itu mereka wajib untuk hadir di Philandra. Oke, ini mungkin masih awam ya untuk teman Pro 2 yang belum pernah nulis paper gitu atau lagi proses, siapa tahu yang semester 4, semester 5, semester 2 itu penulis satu tuh maksudnya gimana? Biasanya kalau kita nulis paper itu kan ada banyak anggota ya. 3 sampai 5 bahkan sampai 10 orang gitu. Penulis Iya. pertama biasanya dia dicantumkan sebagai penulis pertama, namanya yang pertama. Oh. Sehingga di OJS atau Open Journal System di mana tulisan itu disubmit, Mm. nama dialah yang muncul. Oke. Tapi nama family-nya. Misalkan Abdi Negara, berarti nama family-nya itu negara. Nanti yang muncul di OJS itu adalah negara et al. Et al itu artinya dan kawan-kawan Ya, gitu. dan Oh, kawan-kawan. Seperti itu. Oke, jadi buat yang pengen belajar tentang apapun ya perbanyaklah ikut seminar-seminar seperti ini. Biar nggak ngestak setengah jalan gitu. Ya, itu dia. Nah, biar teman Pro 2 mungkin makin penasaran sebenarnya seperti apa sih pembahasannya gitu ya. Mungkin kita lebih bahas ke intinya gitu, guys. Nah, tadi kita udah ngomongin hukumnya, berarti hukum secara internasional. Tapi back to fokusnya, apakah ini random aja? Istilahnya hukum internasional udah apapun yang dibahas sesuai dengan partisipan gitu, atau mungkin juga dari seminar ini juga membawa tema tersendiri gitu untuk dari segi hukumnya mungkin. Kan ada 3 di sini kan? Benar. Law dan social, Social science dan juga education. education. Nah, apakah ini masing-masing akan dibahas atau ini semuanya jadi satu, akan menjadi satu pembahasan gitu? Kalau hukum sebagai subjek atau satu disiplin keilmuan, berarti yang dibahas itu ya varian-varian dari hukum itu sendiri. Ada hukum positif gitu kan, ada hukum adat, ada hukum ketatanegaraan, ada hukum bisnis, itu semua dibahas di sana. Karena Yang masing-masing semua paper hal- datang ya, Oke. berbagai macam keilmuan, varian-variannya banyak sekali gitu. Jadi Jadi hukum itu nggak bisa dilihat sebagai gini, Iya, sebagai iya. kesatuan gitu nggak. Dia punya varian-varian lain gitu. Nanti tergantung pembahasannya diklasifikasikan dari varian-varian itu. Benar sekali. Banyak banget berarti ya pembahasannya ya. Termasuk yang social science juga gitu. Ya, social science kita kan ada politics, ada civic education, kemudian ada sejarah, ada sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya. Ekonomi juga masuk ya, bisnis, manajemen dan lain sebagainya. Kita masuk semua di sana. Berarti luas banget pembahasannya ya, secara Sangat luas. sangat luas gitu. Nah, tapi yang menarik ini kan dari peserta sendiri itu membawa paper sendiri. Membawa paper sendiri. Nah, ini yang cukup unik gitu kan. Biasanya kita kalau seminar itu ya udah ada kepala kosong gitu kan. Iya benar. Tapi ini bawa satu masalah berarti kalau Satu paper. masalah ya, benar. Kan otomatis sekian banyak masalah yang dibuat sama si peserta ini kan akan dibahas satu-satu. Kita dalam proses menghimpun artikel itu ada namanya aktivitas review. Oke. Review. Ya, nanti di review itu nanti dijelaskan apa saja kekurangan-kekurangan dari paper yang disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan atau autor yang bersangkutan gitu. Oh, berarti memang Jadi ada kita proses udah, reviewnya ya. Oh, kita udah nggak bawa bahan dan nanti di sana pembahasannya itu memang full sesuai dengan klasifikasinya sendiri. Ya, Oh, ini definisi yang ikut seminar bawa masalah. Iya, emang harus bawa masalah. Berarti memang Nggak kayak kosong gitu. ini. Nggak kosong. Istilahnya kan seminar bahwa kita tahunya masalah udah datang dari seminar kan. Istilahnya di pembahasan ini akan dibahas. Tapi Iya. ini beda. Istilahnya dari peserta bawa masalah ditanyakan nanti ke speaker. Mm-mm. Ini kan jadi istilahnya kita memang benar-benar minta ilmu banget gitu ya kan. Dan ada ini nggak? Ada limit nggak yang Nah, ini dia daftar di dalam ajang ini gitu? Kalau limit papernya maksudnya. Iya, limit paper. papernya sejauh ini sudah ada lebih dari 100 paper yang masuk. Tapi nanti hanya 60 paper yang terpilih yang nanti akan diterbitkan oleh sebuah publisher dari Eropa. Oke. Ya, namanya EAI. Ya, publisher itu dan kebetulan EAI ini sudah terindeks
Scopus, kemudian Ya. sudah terindeks Google Scholar juga gitu. Jadi nanti tulisan atau paper-paper yang sudah disampaikan oleh para author itu nanti akan diterbitkan dalam bentuk proceeding internasional. Proceeding internasional. Proceeding Berarti internasional. setiap peserta yang masuk di sana dapat proceeding. Dapat proceeding internasional. Eh, Jadi baik yang umum maupun yang paralel atau yang paralel aja. yang sebagai partisipan kan dia nggak nyerahin paper dia. Oh, Hanya berarti- author aja. Berarti Oke. dari 60 itu berarti ya. Iya, Nah, dari ini 60 dicari itu. yang terbaik kah atau berdasarkan urutan waktu? Yang sesuai dengan tema. Yang sesuai Oh, Yang susah sesuai banget dengan ya. tema. Jadi Ini prosesnya agak rumit ya. Seleksinya Berpikir agak rumit. tingkat tinggi Mah ini Tapi kalau ini. misalnya berhasil istilahnya dibahas juga masuk 60 itu internasional lumayan. banget. Sangat istilahnya dari tulisan kita itu diperhatikan di dunia internasional kan jadi seperti Iya. itu. Wis, itu nggak kebayang sih ya. Terus kita lulus tiba-tiba wisuda, Iya. penelitiannya skala internasional. Nah, makanya. Wih, jalan tol banget tuh nyari kerja tuh. Ya istilahnya adalah satu kebanggaan gitu ya punya paper. Ha-ha. Ini loh internasional udah go internasional papernya gitu ya. Nah, dan di sini yang bikin shock lagi teman Pro 2 itu untuk biaya pendaftarannya. Karena skala internasional ya paling enggak tuh berjuta-juta-juta gitu kan, kayak 5 juta, 10 juta gitu. Ini biaya pendaftarannya partisipan cuma 100.000. Beneran cuma 100.000. Itu dolar ya. Coba di Ada 15. 15 dolar ya. Iya, 100.000. 100.000. Ya. Cuma 100.000 untuk setiap partisipan. Apakah ini termasuk juga yang mengunggah atau mengirimkan papernya? Beda. Beda. Oh beda. Yang mengirimkan papernya gimana? Itu biayanya lain lagi. Oh dia lain Oh, lagi lain lagi. biayanya. Tapi autor atau penulis yang mengirim paper dari luar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial mereka bayar. Ya. Sedangkan Oh. autor dari FIS Mm-mm. baik itu dosen maupun mahasiswa disubsidi oleh fakultas. Jadi Disubsidi oleh gratis. fakultas. Oh, Dibayarin. Sejauh ini ada berapa mahasiswa yang ikut ini totalnya? Sejak beberapa bulan lalu pihak fakultas melalui pembimbing kemahasiswaan itu sudah menyiapkan mahasiswa untuk melakukan riset-riset kecil di lapangan. Oke. Jadi masing-masing jurusan itu mereka sudah mempersiapkan 20 sampai 30 paper per jurusan. Jadi di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial itu ada 3 jurusan ya. Yang pertama jurusan HKN atau Hukum dan Kewarganegaraan. Oke. Kemudian yang kedua ada jurusan SSP, Oke. Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan. Dan yang ketiga ada jurusan Geografi. Oke. Nah, masing-masing jurusan itu punya pembimbing kemahasiswaan dan masing-masing pembimbing kemahasiswaan sudah menginstruksikan kepada mahasiswanya untuk melakukan riset-riset kecil dan mereka sudah menghasilkan 20 sampai 30 paper yang nanti akan disubmit dalam artikel ini. Banyak juga ya. Wah. 20 sampai 30 paper. Ya, itu slot yang dikasih oleh fakultas dan gratis. Oh, Gratis. itu kalau kali sekian Gratis. tuh kali sekian yang harga di sini itu berapa tuh? Nggak masalahnya gratis sih. Kenapa sekarang ya? Kenapa tidak pada saat Abdi kuliah saja? Beda fakultas, Bos. Iya beda fakultas emang. Bayar lagi Nah, jadinya. tapi kan kalau yang isu yang beredar itu kalau dari FHIS, Undiksa ya spesialnya ya. Kalau dibandingkan sama mungkin universitas atau dari fakultas-fakultas lain gitu ya. Mungkin tidak semua bisa setiap tahun mengadakan konferensi yang skalanya internasional. Kan pastinya bukan konferensi aja internasional kan. Pasti ada event-event lain yang juga skalanya internasional. Apakah ini memang diprogramkan setiap tahunnya, wajib ada, atau memang karena ada urgensi dan ini mendesak, ayo adain yang internasional gitu. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan barusan bahwa kegiatan ini sudah diinisiasi atau dipelopori sejak tahun 2018 dan sebagaimana titah ya atau instruksi dari dekan sebelum-sebelumnya dan hingga hari ini masih juga dipakai bahwa kegiatan ini juga diarahkan untuk dapat meningkatkan IKU, indeks kinerja utama dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Ya. Berarti memang akan ada dan terus ada Ya. ya. Termasuk zaman Covid juga masih ada berarti. Masih ada tapi secara Daring. daring, full Wih, daring itu. keren banget Iya. ya. Masa Covid ya. Iya. Covid tidak produktif itu hoax. FIS buktinya produktif, bisa menghasilkan paper gitu. Internasional lagi. Terus juga di sini yang menarik lagi adalah pembicara-pembicaranya itu ada yang dia memfokuskan ke bidang-bidang hukum di Indonesia. Ya, benar Gitu. sekali. Nah, apakah mungkin ada beberapa dari
FIS sendiri, entah dosen atau entah mahasiswa gitu ya, yang juga istilahnya dia memiliki kualifikasi atau klasifikasi yang tepat gitu untuk ngobrol langsung dengan beliau. Karena kan ini kesempatan langka ya. Jadi pasti ada yang pengen, aku pengen sama yang ini nih gitu. Boleh itu atau kita harus ikut semuanya keempat pembicara? Acaranya sih sebenarnya sudah dibuat formatnya ya. Jadi nanti ada panel session sama parallel session. Mungkin kesempatan untuk nanya kepada para speaker dari luar itu akan ada di momen panel sessionnya. Oh, di final Panel session session. Panel sessionnya. Oh, berarti itu semuanya tuh dihajar habis-habisan tuh sana tag mau nanya apa aja, mau disiapinnya gimana aja. boleh. Terus kalau misalnya ada paper yang oh ini di sini bagian ini kurang nih, gaya selingkungnya nggak masuk atau segala macam, itu di diskusinya dibahas atau di diskusi itu hanya fokus membahas tentang materi-materinya aja. Itu sudah disampaikan di OJS, Open Journal System. Jadi by system lah sudah disampaikan. Review dari para reviewer itu sudah disampaikan via email gitu. Sehingga nanti di parallel session para peserta hanya membuat video presentasi pendek dan kemudian video itu akan dikomentari oleh audiens yang lain. Di room yang sama di room ya. yang sama gitu. Berarti nanti bakal sesuai dengan topiknya, bakal dikasih Iya, benar. room gitu untuk jadi satu topik pembicaraan. Pusing juga operator ya. Bikinnya banyak soalnya. Dan kalau kita lihat biasanya kan yang namanya penelitian itu pasti kita memikirkan inti dari penelitian untuk kita sampaikan itu agak sulit gitu ya. Nah, apakah dari tingkatan atau levelnya sendiri itu disamain untuk dosen atau mahasiswa, atau yang dosennya beda, mahasiswanya beda? Untuk Sama. yang sama. Nah, posisinya sebagai author, istilahnya author ya, penulis ya. Oh, berarti tidak ada masalah. Tidak ada pembedaan. Perbedaan Tidak ada mahasiswa pembedaan, dengan berarti Sama. gitu. Berarti ini termasuk peluang yang sangat-sangat bagus ya untuk mahasiswa spesialnya dari FHIS sendiri. Karena udah dikasih slot 20 sampai 30 paper gratis, dan itu autornya bisa langsung ngobrol sama narasumbernya. Iya. Langsung ngobrol sama speakernya gitu. Tapi full English ya. Ya, Iya. Nah, ini itu juga dia. jadi pertanyaan nih. Kalau misalnya ada yang mau ikutan ini jadi presenter gitu dari istilahnya dari partisipan buat paper, otomatis papernya internasional juga. Iya, betul sekali. papernya juga bahasa Inggris ya? Iya, benar. Nah, Full English ya. Full English. Iya. Wah, penelitiannya juga full English. Oke, mulai panas. Papernya full English. Nah, video presentasi pendeknya juga menggunakan bahasa Inggris. Iya, harus menggunakan bahasa Inggris dan sesuai dengan struktur atau gaya selingkung yang kami tetapkan. Misalkan dia harus menghadirkan pokok-pokok pikiran yang utama dalam paper dia. Misalkan apa pendahuluan, misalkan dalam Iya. artikel Indonesia ya harus diganti dengan introduction gitu ya. Introduction. Pembahasan berarti result and discussion gitu ya. Method gitu. Terus yang Oke. terakhir ada conclusion, selesai. wah. Iya. Ini seminar nggak main-main guys. Ya memang sederhana kan. Cuman nyampein introduction, pas bikin videonya kelenger. Ini kemana ya arahnya gitu. Untuk durasi video itu ditentuin kah atau gimana? Ya kita tentukan supaya banyaknya video yang masuk itu tidak sampai membebani ini Iya. apa namanya file ya. Iya, room filenya file. sendiri gitu. Berapa menit idealnya? 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Lama banget ya. Apa yang harus kita sampaikan di sana? 3 sampai 5 menit coba. Tapi kalau udah pembahasannya kayak gini pasti banyak aja sih. Pasti Iya. panjang juga. 3-5 menit kurang cukup sih. Kalau aku yang bikin videonya itu kan, nah dari 3 sampai 5 menit itu openingnya 4,5. sisanya judul sama sampein poin-poin kalimat-kalimat satu aja. Takutnya good morning Jess sama thank you isinya. Karena full bahasa Full Inggris bahasa Inggris, soalnya. ya, benar sekali. Itu diwajibin juga dosennya, mahasiswanya semua dipukul rata. Semua Harus bahasa Inggris. harus bahasa Inggris. Jadi paper yang disubmit itu harus mengumpulkan short videonya. Ini juga termasuk naik level nggak sih kalau dilihat dari fakultas sendiri? Apakah dari tahun-tahun sebelumnya juga sama? Sama seperti ini. Konsisten banget berarti ya. Ya harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Secara nggak langsung berarti lulusan dari FHIS outputnya bisa bahasa Inggris. Ya setidaknya harapan yang kami inginkan seperti itu. Oh, jadi salah satu harapan juga di sini ya. Nah, nanti untuk ngobrol sama speakernya, apakah itu kita ngobrolnya langsung dengan speaker atau melalui perantara dari MC atau Ya yang memandu nanti acara? ada moderatornya nanti Oke. ya. Moderatornya dari pihak dosen nanti. Oh, modal. Berarti nanti kita
dipandu gitu. dipandu ya sama moderator yang Tapi dari pihak desa. secara speakernya datang ke Indonesia kan? Enggak Atau online. online? Speaker yang dari luar yang 4 itu yang saya sebutkan itu dia online Oh, online. ya. Yang dari yang kayak pemandu acara segala macam, terus ada welcome speaker, keynote Ya. sama openingnya Opening speaker itu memang Datang. datang secara luring ya. ikut di sana Ya, berarti ada Pak Dekan, ya. ada Pak Sekda sama Pak Rektor semua datang di Oh, Vilandra. Oke. Pak Semakin Sekda jelas, ya. Ya. Ini Pak Sekda nih, Pak nebeng dong Pak. Lumayan itu skala internasional gitu. Nah, yang bikin takut itu kan kadang-kadang ketika kita nyampein presentasi segala macam ya kita ngerti sama penelitiannya. Cuman ketika dia translate ke bahasa Inggris jadi agak susah untuk dipahami gitu. Iya. Apakah nanti akan dibantu ketika misalnya yang nggak terlalu fasih berbahasa Inggris gitu, ketika diajak ngobrol sama speakernya sendiri. Kalau speaker kan dia ngomongnya pasti tak gitu kan. Nah kita nge-lag nih misalnya ini ngomong Atau apa apakah gitu. langsung secara istilahnya seleksi alam aja gitu ya? Atau istilahnya dipandu nanti. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris secara fasih nggak bisa ikut gitu. Nah, atau nanti dipandu sama ini. Kurang lebih mungkin nanti akan dipandu oleh moderator ya. Oke. Oh, oke. Moderator nanti akan menyampaikan makna secara frasa ya. Kalau diartikan bahasa Inggris itu kalimat per kalimat memang agak aneh Iya. diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin nanti akan disampaikan secara general bahwa speaker A itu nyampeinnya seperti ini loh gitu. Speaker B seperti ini sehingga nanti oleh audiens bisa dipahami. Ada pertanyaan silakan disampaikan secara mungkin bilingual mungkin karena mungkin bahasa Inggrisnya masih terbata-bata nanti ditranslate ulang oleh moderator. Oh, jadi Ini nggak moderatornya apa-apa. kayaknya kerja keras ya. Iya, jadi dia translator juga, pembawa acara plus translator. Iya. Dia ngomongnya gini, yang penting kacau banget grammarnya nih. Yang jadi masalah untuk kaum kita yang menang mending gini bahasa Inggrisnya masih bisa ikut nih. kalau Pokoknya yang penting outputnya bahasa Inggris. Nah, yang penting output Misalnya dulu pembukaan, kita nggak tahu kan pembukaan apa ya ini pendahuluan introduction apa ya nggak tahu, yang penting pendahuluan asal katanya dahulu the Lation kacau. Jadi arahnya agak susah juga, apalagi penelitiannya skala internasional. Itu dimuatnya di mana untuk yang pengen ngirim papernya kemana Kak? Kita punya dua jalur ya. Dua jalur. Bisa lewat GFORM. Oh, jadi paham. Yang GFORM ya, GFORM itu. Kemudian yang kedua bisa lewat OJS atau Open Journal System. Oke. Itu by system itu. Itu nanti record di sistem dan ada proses bisnisnya, ada proses pembayaran bagi teman-teman yang berasal dari luar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Oh gitu. Tapi dia by system. By system semua Nah by untuk system. yang G-form-nya sendiri kita bisa dapat dari mana? Itu semua disampaikan di flyer dan broadcast yang sudah disebarluaskan oleh pihak Oke. panitia ya. Berarti nanti ketika yang sudah terdaftar gitu kan, dan ini acaranya teman Pro 2 itu di tanggal 17 Oktober dan juga untuk publish manuskripnya ke publisher itu ada tanggal 20 sampai tanggal 30. Dari tanggal 20 sampai tanggal 30 ini berarti masih bisa ada perbaikan. Iya ada perbaikan. Setelah dari konferensi setelah ini konferensi. gitu ya waktunya. Mepet juga ya 17 cuman 3 hari. Oh, 3 3 hari guys, dari tanggal 17 ke 20 dan dari tanggal 20 ke tanggal 30. Kayaknya lebih deg-degan ini daripada jadi bikin skripsi ya. Iya benar. Cuma 3 hari. Skripsi dilihat sama acara ini gini. Skripsi. Ini udah beda nih. Apalagi dibandingkan sama bintang radio ya. Nah, Lebih itu jauh dia. lagi tuh. Dan yang paling menarik teman Pro 2 buat kamu mungkin yang pengen ikutan belajar public speakingnya memadai, cuman belum pernah ikutan research segala macem. Nah, buat mereka yang istilahnya baru belajar gitu kan, ada nggak yang pengen maksudnya mahasiswa yang dia udah punya bahan dijadiin lulus dari sini bisa dijadikan skripsi gitu? Yang mahasiswa yang ikut. Karena kan ini berasal dari paper juga. Iya, gitu. dari paper juga. Kalau saya bicara FIS ya, saya nggak tahu di fakultas-fakultas lain. Kalau di FIS sendiri memang program-program kemahasiswaan itu diarahkan salah satunya adalah untuk menghasilkan paper. Jadi kita punya program workshop gitulah. Ya. Workshop pelatihan pembuatan LKTI, pelatihan pembuatan artikel akademik ya, esai akademik. Itu bisa
format ulang untuk menjadi artikel. Oke, berarti kan secara tidak langsung mahasiswa mendapatkan bahan materi untuk membuat skripsi kan sebenarnya Ya, dari benar. kegiatan-kegiatan begini. Oke, berarti dari FHIS Undiksa menerapkan bahwa tidak ada mahasiswa yang mengeluh untuk memikirkan tema skripsi karena dikasih Karena dikasih langsung gitu. iya, Ya. dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Menarik teman Pro 2 buat kamu yang masih pengen ikutan tanya-tanya. Kita masih tungguin buat kamu langsung di live chat kita di kanal YouTube RRI Singaraja Official dan juga di 0811399154. Ya, bisa kamu juga langsung di RRI Digital ya teman Pro 2 live chat dan di YouTube channel juga teman Pro 2. So, masih ada waktu, jadi langsung aja tanya. Gaskan. Like a real love, but it goes so fast. All tied up, like a captive. I want you. Used to play my life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I know patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me Find real love, gotta know where to look. Time moves fast, and I wanna, yeah. I want to. Used to be my life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I know patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me Ya sama Pro 2 dan sekarang sih kita lebih ke apa ya? Lebih tahu lagi tentang acara yang satu ini teman Pro 2. Tapi Yo. ini karena ini judulnya adalah seminar internasional, so ada ketentuan yang harus kita tahu. Nah, untuk kesini selain paper kita harus siapin apa nih Kak Indra? Ya, kita harus menyiapkan mental ya. Mental diri, knowledge. Jadi harus benar-benar siap, tidak kosong intinya. Iya. Biasanya seminar itu kosong gitu ya, berawal kosong jadi pulangnya isi gitu ya. Iya, karena Nah, ini persembahan spesial dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa spesialnya teman Pro 2 yang tentunya mengundang kita-kita yang pengen gitu ya berkecimpung dan juga membahas secara langsung bersama dengan 4 speakers atau 4 narasumber yang ini langsung skalanya internasional, ada yang dari
dari Prancis, ada yang dari Belanda, Amerika, dan juga ada dari Jerman dengan bidang-bidang keilmuan mereka masing-masing gitu ya. Selain daripada kita mempersiapkan diri tentunya, pastinya di sini dari segi topik pembahasan juga challenge and opportunities to local communities really science in global change. Jadi skalanya memang global, isu yang diambil pun perubahan global teman Pro 2. Jadi ini cocok banget buat kamu ikutin karena masih bisa daftar ya sekarang ya. Pendaftarannya sudah tutup. Oh, sudah Oke, tutup. pendaftarannya udah selesai tanggal 7 ya. Ya. 7 September. Terus acceptance-nya tanggal 14. Ya. Berarti sekarang sudah masuk di persiapan conference-nya. Nah, ketika nanti outputnya dari riset-riset yang dihasilkan dari sini, berarti apakah itu bisa ditarik lagi, misalnya sudah publish, Abdi ikut di seminar ini dan sudah publish, apakah dari penelitian ini masih bisa dicabangkan, diambil, oh bagian sini masih ada urgensinya nih, diteliti lagi dan digunakan untuk bahan seminar di konferensi internasional berikutnya. Masih bisa. Itu masih Oh, bisa. masih bisa. Ya. Oh, jadi nggak ada limit. Ya. Ya, nggak ada. Asal jangan plagiasi aja. Iya. itu dia tuh. Ya. Tim copy paste menang mending tidak bisa ikut di sini. Yang pakai ChatGPT juga nggak bisa. Yang pakai ChatGPT nggak bisa. Ya. Yang nulisnya pakai AI. Tolong buatkan aku penelitian. Skala internasional, low dan skema nggak bisa. Oh, ditangkap sama 4 speakernya nih. Kamu lihat ChatGPT ya gitu. Kamu menggunakan ChatGPT ya. Kamu adalah korban saya ke 1000 sekian. Karena isinya dia doga gitu ya buatnya. Dan untuk biayanya sendiri terjangkau mungkin buat teman Pro 2 yang nggak sempat atau belum berkesempatan ya untuk ikut di sini, bisa ikut tahun depan. Karena diadakinnya pasti setiap tahun gitu. Apakah ini ada live-nya? Di YouTube mungkin atau Atau di memang- website-nya Ya, YouTube. YouTube. Oh, di Ya, YouTube. fakultas. Oh, berarti Ya. secara Masih bisa nonton gitu ya? Bisa Bisa nonton. Itu langsung live di tanggal 17 ya. Tanggal 17 Oktober. Oke, tanggal 17 Oktober dicatat teman Pro 2, 17 Oktober jam 9 sampai selesai lewat Zoom meeting dan kita bisa tonton langsung di kanal YouTube Undiksa, dan spesialnya kamu bisa kepoin di semua sosial media nih teman Pro 2 ya yang ada di FHIS Undiksa alias di fakultas, spesialnya di FHISundiksa@gmail.com dan juga di Facebook FHIS Undiksa dan di Instagram di FHIS.undiksa. Oke, mungkin dari Kak Hendra sendiri sebagai closing mungkin ada yang ingin disampaikan nggak buat para yang sudah mendaftar? Ya, otomatis kan karena udah ditutup, berarti kan sudah ada partisipan yang ikut dan Ya. juga presenter yang ikut. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya ini adalah sebagai ajang untuk mempersiapkan mental ya. Karena ya kita melihat biasanya mahasiswa yang kebanyakan ikut itu adalah dari Gen Z gitu. Iya. Kalau sudah dikasih review dari pihak dosen, misalnya kalau mereka melakukan bimbingan skripsi dan lain sebagainya, biasanya langsung hilang. Iya. Ya. Kok ditahu banget ya? Ya. Nah, dengan hadirnya kegiatan ini bisa menjadi pembelajaran untuk melatih mental lebih menjadi mental baja ya, sehingga dalam menghadapi berbagai macam kondisi, terutama menghadapi orang-orang dengan tingkat intelektual yang lebih tinggi, kita bisa lebih siap. Seminar internasional yang seperti ini aja kita bisa lewati, apalagi menghadapi teman-teman dosen di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang mungkin dalam tanda kutip killer, apalagi kan begitu. Iya. Kira-kira seperti itu harapan kita. Oke, berarti ini fokusnya adalah mental untuk mahasiswa sebenarnya. Yo. Selain memang jurnalnya itu memang dibutuhkan untuk menjadi suatu masalah yang bisa dibawa ke dunia internasional. Betul sekali. Yoi, dan harapannya semoga setelah tanggal 17 apapun hasilnya dan dari kegiatan aktivitas dari FHIS bisa datang ke sini lagi untuk sharing sama teman Pro 2. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah nonton dan juga udah ikutan langsung di obrolan kita hari ini lewat kanal YouTube-nya di RRI Singaraja Official. Yes, thank you banget juga buat kamu yang sudah bertanya dan juga nonton di Teman Pro 2. Dan thank you banget buat Kak Hendra yang pastinya udah menyampaikan sesuatu kabar yang luar biasa. Ternyata untuk di Undiksa bisa buat seminar internasional yang luar biasa banget ternyata ya. Bahkan ini skalanya internasional. Langsung gas dan sampai jumpa di video berikutnya. Berikutnya. Pro 2.